Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada Anda penonton. Eh, Dimanapun Anda berada dan kapanpun waktu yang Anda tempatkan sekarang, di sini kami akan menjelaskan tentang eh, bagaimana mendeteksi nilai mata uang logam. Ini salah satu penelitian yang akan kami teliti ke depannya. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Saifullah, yang kedua ada Iswan Alwi Priliansyah, yang ketiga ada Sylvester Bobby. Next. Yang pertama kita akan jelaskan adalah metode. Di metode ini kami intinya akan menggunakan metode thresholding. Tujuannya untuk mendeteksi nilai mata uang tersebut. Dan bisa dibilang kita menggunakan metode ini dengan tujuan memilah perbedaan yang signifikan antara objek utama dan latar belakang objek tersebut. Dari pemindaian ini kami bisa menentukan mana uang 1.000, mana uang 500, mana uang 200, dan mana uang 100 rupiah. Sekarang kita lari ke tujuan. Tujuan utama itu mengidentifikasi nilai uang logam. Itu tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya akan kami capai dengan baik dan kami akan mengembangkannya seperti vending machine. Nah, di sini vending machine tuh kayak ceritanya pakai uang kertas semua kan. Nah, sekarang kita akan menciptakan pakai uang logam. Karena masih jarang di sini di Indonesia tuh. Dan mungkin tahap akhirnya, tahap pengembangannya kami akan menambahkan program GUI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihwan Alwi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan paper-paper referensi yang kita gunakan. Paper-paper ini berhubungan dengan metode penelitian yang kita gunakan. Yang pertama ada pengenalan pola untuk deteksi uang koin. Di paper ini membahas tentang pengenalan pola untuk mendeteksi uang koin logam atau emas yang diidentifikasikan melalui ciri-ciri. Lalu dibahas juga tahapan yang harus dilalui untuk mengelompokkan uang koin. Tahapannya itu ada 2, yaitu tahapan pelatihan dan tahapan pengenalan. Lalu selanjutnya ada segmentasi plat kendaraan menggunakan metode tepi Kenny dan thresholding. Di paper ini menjelaskan hasil penelitian dan pengujian data citra plat nomor pada kendaraan untuk dapat mendeteksi objek plat nomor kendaraan yang terdapat pada sebuah citra. Plat nomor kendaraan dapat terbaca dengan baik dengan membaca garis putih yang terdapat pada tepian plat nomor kendaraan. Didapat juga hasil yang baik ketika melakukan pengujian terhadap plat nomor kendaraan menggunakan kedua metode bahwa model dapat melakukan segmentasi secara baik. Dengan presentasi akurat sebesar 90% untuk metode deteksi tepi Kenny dan 85% untuk metode thresholding. Dari hasil penelitian yang sudah didapat, maka metode deteksi tepi Kenny unggul untuk melakukan segmentasi terhadap plat nomor kendaraan dengan jumlah data yang diuji sebesar 100 data. Selanjutnya ada segmentasi citra digital menggunakan metode thresholding. Pada paper ini dijelaskan bahwa paper ini
digunakan untuk mengenal jenis-jenis ikan berdasarkan ciri-cirinya. Telah dibuat suatu sistem untuk memisahkan objek mata ikan menggunakan metode thresholding. Prosesnya dimulai dengan menginputkan citra digital ikan, selanjutnya dikonversikan ke citra grayscale, kemudian dilakukan proses segmentasi terhadap citra grayscale. Selanjutnya dipilih hasil segmentasi dan ditandai dengan proses deteksi tepi menggunakan operator Kemi yang dipertajam dengan proses dilasi. Lalu proses yang terakhir adalah membuat plot kontur terhadap hasil proses dilasi dan citra grayscale. Lalu hasil segmentasi berhasil memisahkan mata ikan dengan menggunakan metode thresholding lokal. Keseluruhan proses ini dilakukan dengan menggunakan MATLAB R2012A. Lalu yang terakhir, pengolahan citra dengan metode thresholding. Pada paper ini dijelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terkait pengolahan citra dewasa ini semakin digemari. Tersedianya teknologi untuk menangkap citra dengan baik sekarang ini tidak sulit untuk ditemui. Karena digital sudah berkembang semakin baik dengan bertambahnya nilai piksel yang dapat dihasilkan dari tangkapan kamera tersebut. Thresholding adalah sebuah algoritma yang diajukan dalam tulisan ini untuk melakukan segmentasi citra, yang kemudian akan dibaca sebagai hasil citra tersegmentasi. Metode thresholding bekerja dengan beberapa langkah, yaitu mengkonversikan ruang warna citra RGB menjadi grayscale, melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding, melakukan operasi komplement agar objek yang bernilai 1 atau berwarna putih, sedangkan background yang bernilai 0 berwarna hitam, dan melakukan operasi morfologi untuk menyempurnakan bentuk objek pada citra biner hasil segmentasi. Operasi morfologi yang dilakukan adalah berupa filling holes, area opening, dan erosi. Penelitian ini juga menggunakan MATLAB R2014 dalam pengembangan modelnya. Selanjutnya akan dijelaskan dan praktek di MATLAB-nya oleh Muhammad Saifullah. Baik, saya Muhammad Saifullah akan mempraktekkan secara langsung di aplikasi MATLAB. Di sini kita ada source code. Yang pertama itu kita membaca citra RGB-nya terlebih dahulu menggunakan data sampel.png yang sudah disediakan di dalam folder. Lalu mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Lalu mengkonversi citra grayscale menjadi biner. Selanjutnya melakukan komplement citra agar objek bernilai 1 dan background bernilai 0. Lalu selanjutnya bisa kita operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi area opening untuk menghilangkan noise. Lalu ada filling holes untuk mengisi objek yang berlubang. Lalu closing untuk membuat bentuk objek lebih smooth. Lalu menghilangkan objek yang menempel pada border tepian citra. Lalu terhadap masing-masing objek itu menghitung luas dan centroid objek, lalu mengkonversi citra RGB menjadi YCB CR, lalu mengekstrak komponen CB atau Chrome Nice Blue, lalu menampilkan citra RGB, lalu membuat boundary pada poin yang terdeteksi. Mungkin sampai segini dulu. Kita coba untuk jalankan.
penjelasan yang tadi itu sampai sini, lalu kita ke bawahnya lagi untuk melanjutkan penjelasannya. Lalu di sini ada perulangan for. Untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan jumlah objek. Lalu menghitung nilai CB dari masing-masing objek. Lalu menghitung luas dan sentroid masing-masing objek. Lalu jika nilai CB tadi lebih besar dari 120, maka dikenali sebagai koin silver. Lalu jika luas lebih kecil dari 70.000, maka dikenali sebagai koin 100. Lalu jika luas lebih kecil dari 8.000, maka dikenali sebagai koin 200. Area, lalu di sini ada else if area kurang dari 80.000, nilai sama dengan 200. Jika nilai luas lebih besar dari 8.000, maka dikenali sebagai koin 500. Jadi pada intinya kami di sini mengenali nilai mata uang logam ini berdasarkan ukuran dari logamnya. Bisa yang kita lihat di sini untuk hasil akhirnya maka sesuai. Jadi di sini kami mendeteksi untuk ukuran dari logam, lalu kami memberikan perulangan sesuai dengan ukuran koinnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dan praktek pada aplikasi MATLAB, dan juga penutup untuk kelompok kami, kelompok 1, yaitu menilai mata uang menggunakan metode thresholding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.